Halo, semangat pagi semuanya. Bersama kembali dengan saya Jimmy K. Santosa. Teman-teman, saya akan kembali membahas tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder, ya. Oke, pasti banyak teman-teman di sini yang mengalami masalah di perut, mengalami masalah gangguan pencernaan, banyak yang susah BAB atau sering kencing, banyak yang kemudian perutnya itu rasanya nggak enak, asam lambung, dan banyak hal lainnya. Ataupun misalnya adalah rasa panas di perut ya, dan lain-lain ya, itu banyak banget. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi ketika kita mengalami gangguan kecemasan? Kenapa itu bisa berpengaruh kepada kita? Nah, saya akan bahas itu kenapa, dan juga tentunya pasti solusinya yang saya harapkan bisa membantu teman-teman untuk bisa mengatasi masalah gangguan pencernaan yang sekarang teman-teman alami. Saksikan terus video ini sampai habis dan pastikan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang baru pertama kali silahkan juga subscribe. Teman-teman semuanya yang mengalami masalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder seringkali pasti juga punya masalah di perut, ya kan? Banyak keluhan di perut, gangguan pencernaan tuh banyak banget, dari mulai perut begah, dari mulai kemudian mual, kemudian rasanya perutnya panas, kemudian susah BAB, kemudian nggak enak di sekitar dada, dan wah banyak lah. Bahkan mungkin rasanya juga ada kram seperti itu di perut, dan berbagai macam keluhan daerah saluran pencernaan itu pasti banyak mengalaminya, ya. Pasti banyak mengalami yang namanya juga asam lambung ataupun GERD seperti itu. Sering dibilang adalah asam lambung oleh dokter, ataupun kadang-kadang kalau sudah sampai naik ke atas dinamakan GERD seperti itu, dadanya panas, ya. Nah, keluhan-keluhan atau simptom-simptom yang teman-teman alami itu bisa saja terjadinya jarang ataupun sering, ya. Bisa jarang, sering, ataupun bahkan sepanjang hari bisa teman-teman alami. Keluhan-keluhan yang teman-teman alami di pencernaan itu juga bisa terjadi bersamaan dengan cemas. Oke, atau keluhan itu muncul dulu kemudian diiringi dengan meningkatnya rasa cemas. Simptom atau rasa nggak nyaman atau gejala-gejala tubuh yang tidak nyaman sering kali juga berganti-ganti, ya, kayak punya temanya sendiri gitu ya. Sering kali berganti-ganti tergantung dari level kecemasan Anda, ya kan, bener kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini mempengaruhi pencernaan? Jawabannya iya. Karena apa? Karena kita mengalami stres ketika cemas. Ketika cemas, Anda akan mengeluarkan namanya hormon stres. Hormon stres ini pasti mempengaruhi pencernaan. Kenapa? Karena ada namanya gut-brain axis. Gut itu adalah secara bahasa Indonesianya, terjemahan bebasnya adalah usus. Kemudian brain adalah otak, axis itu adalah sumbu. Sumbu, usus, otak. Gut-brain axis adalah suatu istilah bahwa saluran pencernaan dan otak itu saling mempengaruhi. Sumbu usus otak itu bekerja dua arah, yaitu pencernaan, saluran pencernaan usus berpengaruh ke otak, dan juga sebaliknya. Otak atau pikiran itu akan berpengaruh ke saluran pencernaan kita, ya. Nah, dan juga di usus itu teman-teman, tahu nggak? Hormon serotonin. Hormon serotonin itu adalah hormon yang berpengaruh pada mood kita, pada happy-nya kita, pada senangnya kita, pada sedihnya kita. Ya mood lah ya, emosi. Itu 90% hormon itu dihasilkan dari usus teman-teman, dari saluran pencernaan itu. Ya, bisa kebayangkan, sehingga seringkali dinamakan bahwa usus, gut itu
adalah otak kedua setelah pikiran, setelah otak, ya. Otak kedua manusia setelah di sini adalah di perut. Itu seringkali diistilahkan seperti itu, teman-teman. Jadi betapa pentingnya pencernaan ini. Makanya kalau teman-teman stres, pasti pengaruhnya ke sini, ke perut, ke pencernaan, ke saluran pencernaan, seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau melihat atau mengalami sendiri bahwa ada anak yang nggak mau sekolah. Setiap kali sekolah pasti perutnya mual, muntah seperti itu. Karena apa? Karena dia takut ke sekolah. Takut ke sekolah itu kemudian termanifestasi ke perut seperti itu. Atau kalau teman-teman presentasi tegang, kemudian sering apa? Sering kencing, ya kan? Nah, apalagi kalau teman-teman mengalami gangguan kecemasan, udah pasti cemasnya lebih level tinggi. Nah, kalau level tinggi pasti juga pengaruh ke sini, ke perutnya, ke saluran pencernaannya, ke ususnya. Tapi saya bukan menakut-nakuti teman-teman bahwa akan bermasalah dengan ususnya, bukan, atau saluran pencernaan, bukan. Karena kan Anda sudah cek ke dokter bahwa Anda baik-baik saja. Ya paling dibilang asam lambung. Jadi teman-teman jangan dianggap itu jadi menakutkan apa yang saya katakan ini. Bukan, saya itu hanya mau menerangkan bahwa pikiran dan pencernaan itu sangat mempengaruhi. Itulah kenapa kalau pikiran kita belum benar-benar juga, maka pencernaan juga belum beres-beres. Kalau teman-teman sudah jaga makan selama ini, sudah pantang selama ini, sudah konsisten jaga makan, ya makan sehat, tapi masih saja mengalami masalah asam lambung, artinya adalah ininya yang perlu diperbaiki. Mungkin teman-teman nggak tahu apa sih yang menyebabkan saya pikiran, saya merasa semuanya baik-baik saja. Kalau teman-teman nggak tahu apa yang menyebabkan saya berpengaruh ke sana, ke perut saya, maka teman-teman izinkan untuk berbahagia saja. Kalau teman-teman nggak tahu masalahnya apa, ya saya merasa hidup saya baik-baik saja, tapi tetap saja masalah pencernaan ini selalu ada, maka izinkan teman-teman be happy saja, bahagia saja. Seperti yang saya bilang di video kemarin, percayalah bahwa Anda sembuh sebelum Anda sembuh. Karena pikiran, ingat pikiran pengaruh mana? Pikiran pengaruh ke tubuh. Oke, semakin Anda percaya bahwa Anda sembuh sebelum Anda sembuh, suatu keajaiban akan terjadi. Dan ingat, keajaiban hanya terjadi bagi orang yang percaya. Percayakah teman-teman akan keajaiban hari ini? Percayakah teman-teman bahwa teman-teman akan sembuh? Sekarang teman-teman, kalau teman-teman itu mikirnya adalah suatu ada bahaya mengancam, ya kan? Maka itu kan pengaruh ke perut. Nah, perut ini teman-teman akan tanda kutip berhenti sementara untuk memproses. Karena apa? Karena dianggapnya ada bahaya. Kalau Anda secara pikiran merasa itu bahaya, jangan-jangan mati, jangan-jangan begini, maka itu akan pengaruh ke sini, traumatis. Ya. Di bagian lambung ke atas itu akan menyetop sementara enzim pencernaan. Di bagian lambung ke bawah dia akan membuat yang namanya membuang limbah, tanda kutip Anda sering kencing lah seperti itu ya. Atau juga akan buat perutnya itu jadi negang teman-teman, gak enak gitu loh. Jadi itu masalahnya teman-teman. Nah sekarang solusinya bagaimana? Solusinya adalah setiap kali teman-teman makan, perhatikan dulu pikirannya. Oke. Setiap makan kita diajarkan untuk berdoa dulu sebelum makan, biar kita rileks. Jadi izinkan untuk rileks dulu sebelum makan. Kita berdoa berarti kita menyerahkan semuanya pada Tuhan. Makanan yang akan menyehatkan tubuh kita, ya kan? Jadi begitu kita bisa percaya bahwa makanan kita makan itu akan menyehatkan tubuh kita, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar masuk ke tubuh, tapi Anda percaya bahwa makanan yang saya makan akan membantu kesehatan saya, itu yang penting. Jadi Anda makan bukan karena saya takut kumat, saya makan supaya saya lebih sehat. Mindsetnya harus begitu. Jadi Anda rileks ketika Anda makan. Kemudian kalau Anda mau makan, kemudian Anda merasa nggak nyaman, aturlah nafas terlebih dahulu. Atur nafas,
relax seperti itu, tarik nafas panjang, hembuskan, relax seperti itu, barulah silakan Anda makan. Oke? Yang tidak kalah pentingnya adalah percayalah bahwa Anda itu baik-baik saja, pasti sembuh, pasti aman, ya, kayak gitu. Tenang saja. Banyak orang sembuh, ya. Banyak orang punya masalah anxiety, gangguan kecemasan, pencernaan sembuh. Percayalah bahwa pasti sembuh gitu teman-teman. Gak usah mikir aneh-aneh, ya. Jangan terus merasa down, karena kalau Anda down pengaruhnya ke stres lagi, gitu. Semakin Anda sedih, Anda semakin meratapi nasib. Kenapa ya Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku bisa punya anxiety? Kenapa aku bisa punya masalah seperti ini? Aku nih orangnya gak seperti ini sebelum nih. Kok bisa ya aku seperti ini? Anda semakin meratapi nasib, semakin stres, semakin pengaruh ke perut. Perut yang gak beres, semakin pengaruh ke sini, bolak-balik melulu. Jadi izinkan untuk belajar, sekali lagi, percaya Anda baik-baik saja. Oke, Anda baik-baik saja. Bagi teman-teman yang masih penasaran, ya, penasaran gimana sih caranya biar lebih cepat untuk bisa beresin masalah saya, gitu kan? Ya, Anda bisa pakai buku Goodbye Anxiety, Anda bisa pakai buku Bye Cemas, atau ya Anda bisa, paling simpel sih sebenarnya, Anda cukuplah be happy. Ya, simple tapi itu perlu proses. Simple tapi itu sekali lagi perlu dilatih. Ya, be happy itu simple, sederhana. Saya nggak ngomong mudah, saya ngomong itu sederhana. Oke, tapi itu akan bantu Anda mengalami peningkatan yang luar biasa. Oke, demikian dari saya teman-teman video ini. Semoga menjawab teman-teman. Dan silahkan yang mau komentar, silahkan komentar. Dan saya akan jawab komentar teman-teman semuanya. Oke, demikian semuanya. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya Jimmy K. Santosa, karena biasanya saya memberikan postingan setiap hari, ya, setiap hari tentang masalah pengembangan diri, anxiety, tentang masalah anxiety, kecemasan, dan juga masalah percaya diri dan yang lain-lain. Oke, demikian teman-teman. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.